Rahasia yang dirahasiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kalau boleh tahu Bunda-Bunda sedang apa sambil dengerin video ini? Komen ya. Akhirnya aku akhiri juga masa jandaku ini. Ya, aku memutuskan menikah dengan seorang pria. Aku tahu mungkin terdengar tidak baik, namun inilah kenyataannya. Aku menikah dengan suami orang. Tapi kalian jangan salah paham. Aku menikah atas persetujuan istri pertamanya. Aku bukan pelakor, seperti yang kalian tuduhkan. Aku sudah menolaknya berkali-kali. Namun, usaha pria itu untuk mendekatiku tak pernah berhenti. Siapa yang tak luluh? Didekati oleh pria yang mapan, tampan, dan effortnya tinggi. Aku sudah menolaknya, namun malah istri pertamanya yang datang langsung dan memintaku agar mau menjadi madunya. Melihat ketulusan keduanya, aku tak kuasa untuk menolak. Mungkin Mas Rio adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan untukku. Meskipun jalannya aku harus menjadi istri yang kedua. Tak ada pesta, hanya ijab kabul sederhana. Lagian kalau mau pesta siapa yang mau kuundang? Aku ini janda, tak punya keluarga. Ya semenjak suamiku meninggal, aku tak punya siapa-siapa lagi. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Aku hanya tinggal bersama nenek, dan nenekku sudah meninggal cukup lama. Rumah yang aku tempati sekarang juga warisan dari nenekku. Rumah ini adalah rumah yang menjadi saksi bisu pernikahan pertama dan kedua aku. Ya, aku sudah menjanda selama 2 tahun. Suamiku meninggal dunia karena sakit. Suami pertamaku bernama Rahmat. Dia pria yang baik, pengertian, dan sangat mencintaiku. Namun, Tuhan lebih sayang padanya. Mas Rahmat meninggalkanku di usia pernikahan kami yang ke-5 tahun. Dan sayangnya, belum ada anak yang dia tinggalkan. Ya, aku belum hamil. Entahlah siapa yang bermasalah, karena selama menikah kami tak pernah periksa ke dokter. Semua itu sengaja dilakukan agar tidak ada yang merasa kecil hati atau jadi insecure karena tahu kekurangan masing-masing. Aku dan Mas Rahmat sudah sepakat agar kami bersabar saja. Biarlah Tuhan yang akan menjawab doa-doa kami. Hingga akhirnya suamiku dijemput lebih dulu. Sekarang acara sudah selesai, dan aku akan langsung diboyong ke rumah suamiku yang baru. Di sepanjang jalan, aku hanya diam. Tak tahu mau bicara apa, masih canggung. Namun mau bagaimanapun, Mas Rio sekarang sudah menjadi suamiku. Dan sebagai istri, aku harus bisa menghormati dan melayaninya. Tibalah kami di kota. Berhenti di depan sebuah rumah berlantai 2. Rumah ini terlihat sangat mewah. Sangat mewah sekali menurutku. Rumah bercat putih itu begitu menakjubkan bagiku. Mas Rio menggandeng tanganku, mengajak masuk ke dalam rumahnya. Ini rumahku, yang sekarang juga jadi rumahmu, ucap Mas Rio sambil tersenyum dan tetap menggandeng tanganku. Aku tak berani menjawab, aku masih menunduk, benar-benar sangat canggung sekali. Mbak Arum, sudah sampai ya? Selamat datang ya Mbak di rumah kami. Sekarang ini jadi rumah kita. Jantungku semakin berdegup kencang ketika aku bertemu dengan maduku. Walau dia sangat ramah dan memang merestui pernikahan kami, tapi rasanya tetap canggung dan aku merasa bersalah juga. Aku hanya mengangguk pelan. Oh ya Mbak, aku ajak keliling rumah ya, biar Mbak hafal. Dengan lembut dia menggandeng tanganku, mengajakku keliling semua rumah, menjelaskan satu persatu ini ruangan apa, dan sedikit menjelaskan kebiasaan orang-orang yang tinggal di rumah ini. Oh ya, ini kamar Mbak. Kalau kamarku yang di sana, ucapnya sambil menunjuk sebuah pintu kamar. Kalau yang 2 ini kamar tamu Mbak. Aku belum bertanya, namun sepertinya Lydia tahu kalau aku menanyakan tentang 2 ruangan yang memisahkan antara kamarku dan kamarnya. Aku lega, karena kamarku cukup terpisah jauh dari kamar Lydia. Ya mau bagaimanapun aku takut kalau sampai nanti terjadi sesuatu dan kami saling mendengar. Pastikan rasanya tidak enak. Oh ya Mbak, seminggu ini Mas Rio sama kamu ya? Karena aku juga mau pergi, ada urusan pekerjaan.
Pamit Lydia. Aku bingung untuk menanggapi apa. Kamu layani Mas Rio dengan baik ya Mbak. Aku yakin kamu bisa. Aku titip Mas Rio ya. Ucapnya lagi. Oh ya, aku sekalian pamit. Takutnya nanti gak ketemu soalnya sore nanti aku langsung berangkat. Ucapnya lagi. Aku pun mengangguk. Mbak masuk aja ke dalam kamar ya kalau mau istirahat. Semua keperluan Mbak juga sudah aku siapkan di dalam. Iya Lydia, terima kasih ya. Maaf, kataku. Gak usah minta maaf. Aku kan merestui pernikahan kalian. Gak usah gak enak gitu. Katanya seolah mengerti apa yang aku maksud. Aku pun mengangguk. Dan Lydia segera pergi dari depan kamarku. Aku masuk ke dalam kamar yang sangat luas itu. Kuperkirakan luas kamar ini adalah seluas rumahku yang di kampung. Belum lagi interior di dalamnya yang begitu mewah. Ada kasur yang sangat besar. Ini mah bisa muat sampai 4 orang, batinku. Aku melihat semua isi ruangan ini, mulai dari lemari, meja rias, bahkan toilet. Ya, kamar yang luas ini ada toilet di dalamnya. Sangat nyaman, bahkan wangi. Aku mencoba membuka lemari yang ada di sana. Dan memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Lydia. Baju-baju dan semua perlengkapanku sudah disiapkan. Kupegang beberapa baju itu. Benar-benar terasa lembut di tangan. Pasti harganya tidaklah murah. Sangat berbeda dengan bajuku. Aku tak pernah pakai baju yang mahal. Hanya harga di bawah 100.000 atau paling mahal 150.000. Tentu sangat berbeda jauh dengan baju-baju ini. Selera Lydia memang sama seperti seleraku, gumamku. Ya, semua baju yang dia pilihkan menurutku cocok di aku juga. Ketika aku sedang mengagumi pakaian-pakaian itu, terdengar suara langkah kaki. Dan tiba-tiba pintu dibuka. Maaf, aku mengagetkanmu ya? Tanya Mas Rio yang baru masuk. Enggak mas, aku menggeleng. Ya walau sebenarnya aku terkejut, ditambah lagi canggung. Karena ini pertama kalinya setelah 2 tahun lebih, aku tak pernah satu ruangan dengan laki-laki. Siapin bajuku ya, aku mau mandi. Sore ini aku mau pakai celana pendek saja dan kaos. Ucap Mas Rio dan aku pun mengangguk. Kupikir hanya baju-bajuku saja yang ada di lemari ini. Tapi ternyata baju-baju Mas Rio juga sudah tersusun rapi di sana. Mas Rio sudah masuk ke dalam kamar mandi, dan aku segera mengambilkan baju sesuai permintaannya, kaos dan celana pendek. Tak lama laki-laki yang sudah resmi menjadi suamiku itu keluar dari kamar mandi dengan aroma yang sangat segar. Bau sabun mandinya sangat wangi. Namun sebisa mungkin aku segera mengendalikan diri. Jangan sampai terlihat kalau aku terpesona dengannya. Ya walau sebenarnya tak masalah kan, karena dia sekarang sudah sah menjadi suamiku. Malam pun tiba. Suasana canggung semakin terasa, karena malam ini adalah malam pertama kami. Detak jantungku semakin tidak karuan ketika Mas Rio menggenggam tanganku, mengelusnya lembut, dan dia berkata, "Aku boleh minta hakku kan?" Tanyanya. Dengan patuh pun aku mengangguk, karena memang aku sudah menjadi hak suamiku. Malam itu untuk pertama kalinya aku melayani Mas Rio. Tapi besok paginya, aku malah tidak sengaja mendengar pembicaraan suamiku dengan istri pertamanya melalui sambungan telepon. Dibandingkan kamu, jelas lebih hebat kamu. Ya seperti patung. Ya jujur saja, aku jadi tidak puas. Ucap Mas Rio pada istri pertamanya. Jujur hatiku sangat sakit. Karena aku dibandingkan dengan istri pertama suamiku. Ya walau hal seperti ini sudah bisa kutebak akan terjadi. Namun tak kusangka akan secepat ini aku mendengarnya. Saking terkejutnya, gelas yang aku pegang sampai terjatuh. Ya, aku membawakan segelas teh hangat untuk suamiku yang ada di ruang kerja. Namun bukan ucapan terima kasih yang aku dengar. Malah, aku mendengar dia membandingkanku dengan istri pertamanya. Setelah gelas itu terjatuh, aku buru-buru pergi. Aku tidak sanggup melihat wajah suamiku. Aku memilih masuk ke dalam kamar. Kurebahkan tubuh, lalu menutup wajahku dengan bantal. Tak lama terdengar pintu terbuka. Itu pasti Mas Rio. Arum, kamu jangan marah ya. Kamu jangan salah paham. Tidak begitu maksudku. Ucapnya. Aku hanya diam. Tak tahu harus menanggapi apa.
Jujur hatiku saat ini masih sangat sakit. Baiklah, kalau kamu masih marah, ku biarkan kamu sendiri dulu ya. Mungkin kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua ini. Kalau gitu, aku ke kantor. Pamitnya. Dan Mas Rio mengelus pundakku pelan. Lalu dia pergi. Karena kejadian tadi pagi, moodku hari ini benar-benar hancur. Padahal tadi aku semangat untuk masak. Namun, semuanya sudah tak bisa lagi. Dari pagi sampai sore, aku hanya di kamar. Namun aku baru teringat, kalau sekarang aku sudah punya suami, dan aku harus melayaninya dalam keadaan apapun. Kuputuskan untuk bangkit, menuju ke dapur, untuk masak makan malam. Kamu masih marah ya? Tanya Mas Rio yang saat ini sudah siap untuk makan. Aku hanya diam tak menjawab. Maaf, bukan maksudku begitu, katanya. Lalu maksudmu apa, Mas? Kamu tak pantas membandingkan antara istri pertamamu ataupun istri kedua. Semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tak pantas kamu membandingkannya. Atau kamu memang suka begitu? Jika sedang bersamaku, kamu menjelekkan istri pertamamu. Lalu ketika sedang bersama istri pertamamu, kamu menjelekkan aku. Aku tak suka punya suami seperti itu, Mas. Ucapku tegas. Aku tidak ingin Mas Rio berlaku seperti ini. Itu tidaklah adil, tidak seperti janjinya. Iya, Rum, maaf ya. Aku salah. Aku minta maaf. Mas Rio mendekatiku, memelukku, mencium pipiku dengan lembut. Lalu dia berlutut, menggenggam kedua tanganku, menciumnya, dan mengucapkan maaf lagi. Hal yang sangat romantis. Dan seketika aku luluh. Ya sudah Mas, jangan diulangi ya, kataku. Iya, kamu sudah maafkan aku kan? Kamu gak marah lagi? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Kami makan malam bersama. Ini kamu yang masak ya? Masakanmu sangat enak. Puji Mas Rio. Makasih Mas. Aku memang hanya punya keahlian masak. Makanya, dulu aku berjualan sarapan pagi untuk menambung hidup. Jawabku. Pantaslah. Jualanmu selalu habis. Masakanmu seenak ini. Pujinya lagi. Aku pun tersenyum. Senyum bahagia tentunya. Ya istri mana yang tak bahagia jika mendapatkan pujian dari suami? Pasti semua istri berbunga-bunga langsung kan? Setelah makan malam dan melaksanakan sholat isya. Seperti biasa, Mas Rio meminta lagi haknya sebagai suami. Ya, sebagai istri aku hanya bisa menurutinya. Dan kali ini akan kubuktikan padanya bahwa aku tidak seperti patung yang diam saja. Akan kubuat suamiku terkesima dengan aksiku malam ini. Pasti dia tidak menyangka kalau aku bisa seperti ini. Kamu hebat sayang. Kamu luar biasa. Tidak kusangka kamu bisa seperti tadi. Ucapnya setelah kami selesai. Bagaimana? Apa kamu puas dan bahagia? Tanyaku. Ya, aku bahagia sekali. Seperti inilah yang aku mau. Jawab Mas Rio. Sebenarnya aku kurang nyaman dengan situasi ini. Karena terkesan suamiku menikahiku hanyalah karena hawa nafsu. Tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Dan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melayaninya dengan sangat baik. Aku juga mencintai Mas Rio. Walau kami kenal belum lama, dan dia mendekatiku hanya beberapa bulan saja. Sebab aku melihat ada ketulusan di matanya. Itulah yang membuatku yakin untuk menikah dengan Mas Rio. Seminggu pertama pernikahan kami, aku merasa cukup bahagia. Semua kebutuhanku terpenuhi, hidupku nyaman di sini. Daripada dulu, aku harus berjualan sarapan pagi supaya aku bisa makan. Belum lagi, aku mendapat stigma buruk dari warga sekitar karena aku adalah janda. Jika ada suami mereka yang sering sarapan di tempatku, pasti aku dicurigai. Yah, bukan hal asing lagi, bukan seperti ini. Dan aku hanya bisa bersabar selama ini. Itu juga salah satu hal yang membuatku ingin membuktikan pada orang-orang di sana bahwa aku bukan perempuan seperti yang mereka tuduhkan. Tapi sayangnya, aku malah menikah dengan suami orang. Namun dengan restu dari istri pertama, bisa sedikit menepis pikiran buruk itu. Ya walaupun tetap saja mereka menganggapku negatif. Hari ini, Lydia akan pulang. Aku berniat memasakkan sesuatu yang spesial untuknya. Lydia sangat baik, lembut dan pengertian.
Aku ingin memberi sesuatu yang bisa aku lakukan, yaitu dengan masakan. Di dapur sudah terdengar suara riuh. Asisten rumah tangga Mas Rio sepertinya sedang mencuci piring. Sementara satunya lagi sedang mencuci pakaian. Yang agak muda Mbak Rita namanya. Sementara yang sudah berumur Mbak Marni. Mbak Marni terlihat sedang mengeluarkan pakaian yang baru selesai dicuci dari mesinnya. Kamu sudah terbiasa belum sih dengan situasi ini? Tanya Mbak Marni pada Mbak Rita. Ya, sejauh ini sih cukup bisa beradaptasi. Ya walaupun agak canggung, karena ada dua nyonya di sini. Jawab Mbak Rita, sambil tetap fokus mencuci piring. Sama, aku juga. Lagian, kenapa ya? Bos kita itu aneh-aneh aja. Kenapa harus menikahi dua perempuan? Padahal satu istri saja menurutku sudah cukup. Apalagi Bu Lydia menurutku sudah sempurna. Cantik, karirnya bagus, pintar. Ya walaupun dia tidak bisa masak sih. Tapi kalau urusan masakan bisa kita yang kerjakan. Apa iya? Cari istri lagi supaya ada yang masakin, Pak Rio. Rasanya kok kayak nggak masuk akal. Iya sih, memang terdengar nggak masuk akal. Tapi kamu inget nggak? Waktu itu kita nggak sengaja mendengar pembicaraan ibu sama bapak. Kalau biasanya, orang itu menikah lagi supaya bisa punya anak kan? Nah, mereka malah mencari istri kedua yang tidak bisa hamil. Ucap Mbak Rita. Aku terkejut dengan ucapannya. Apa iya yang dikatakan Mbak Rita ini benar? Tapi kenapa? Ya, sampai sekarang aku belum tahu sebenarnya apa tujuan Mas Rio menikahiku. Pernah sih aku bertanya, dan dia jawab, dia kagum padaku karena aku seorang wanita pekerja keras, berbudi baik, memiliki tutur kata yang lembut, sehingga dia jatuh cinta padaku. Kalau boleh dibandingkan, aku dan Lydia memang tidak ada apa-apanya. Lydia wanita karir yang sukses, sementara aku hanya perempuan kampung, seorang janda, penjual sarapan pagi. Pendidikanku juga tidak tinggi seperti Lydia. Tapi Mas Rio malah memilihku menjadi istri keduanya. Mendengar pembicaraan antara kedua asisten rumah tangga tadi, aku jadi berpikir, jangan-jangan itu hanya alasan suamiku saja. Mungkin adakah alasan lain di baliknya? Aku harus cari tahu. Sudahlah, jangan bicarakan lagi. Takutnya nanti Bu Arum dengar, kasihan dia. Aku berharap semoga Bu Arum cepat hamil. Ucap Mbak Marni. Dan aku berpura-pura baru datang. Diam-diam, Bu Arum datang. Ucap Mbak Marni berbisik dan aku pura-pura tidak mendengarnya. Pagi Bu, ucap mereka berdua kompak. Pagi. Sibuk sekali ya? Tanyaku dan sapaku berbahasa basi. Ya seperti biasa Bu. Oh ya Bu, hari ini mau masak apa? Biar saya bantu siapkan. Tanya Mbak Rita. Kayaknya mau masak sayur sop aja deh. Kayaknya seger, enak dimakan siang-siang. Jawabku. Oh, iya Bu, kebetulan bahan-bahannya lengkap kalau untuk sayur sop. Terus menu sarapannya apa ya Bu? Tanya Mbak Rita lagi. Sementara Mbak Marni, dia masih menyelesaikan cuciannya. Kalau untuk sarapan gimana? Kalau kita buat nasi uduk, saya kangen sama barang jualan saya. Kira-kira bahannya ada nggak? Tanyaku pada Mbak Rita. Apa aja itu Bu? Tanya Mbak Rita. Ada tempe, tahu, bihun, daun bawang, daun seledri, telur, santan. Aku menyebutkan semua bahan-bahan yang kuperlukan. Oh, kebetulan ada semua, Bu. Sebentar ya, saya siapkan. Ikan teri juga atau kentang ada nggak? Kebetulan masih ada, Bu. Dan ini stok terakhir. Mungkin nanti siang kami mau ke pasar untuk belanja. Jawabnya. Aku mengangguk dan beberapa menit kemudian, Mbak Rita sudah menyiapkan bahan-bahan yang aku perlukan. Dibantu Mbak Rita, aku mulai masak. Aku menyiapkan perbumbuan sementara Mbak Rita memotong sayuran. Kurang lebih 1 jam semua masakanku sudah siap. Wah, wangi sekali aromanya, Bu. Ini pasti enak banget, kata Mbak Marni. Dia memuji masakanku yang beraroma wangi. Biasa aja kok Mbak rasanya, ya kayak nasi uduk pada umumnya. Jawabku. Aku lalu membagi dua masakanku. Ya karena Mas Rio memang menyediakan
meja makan di dapur. Karena suamiku itu tak suka jika ada orang lain yang mengganggu suasana makannya. Ya, dia mau hanya ada dia dan istrinya saja di meja makan. Karena sambil makan biasanya membahas hal-hal yang penting. Jadi tidak inginkan asisten rumah tangganya mendengar. Oh ya Mbak, untuk satpam di depan jangan lupa ya diantar. Ucapku pada Mbak Rita. Siap Bu, aman, jawabnya. Semua masakanku pagi ini sudah siap. Aku kembali ke kamar untuk menyiapkan pakaian suamiku. Udah selesai masaknya? Tanya Mas Rio yang ternyata baru selesai mandi. Sudah Mas, tinggal sarapan. Ini bajunya Mas. Makasih ya. Mas Rio sudah selesai memakai pakaian lengkapnya. Kami turun ke bawah untuk sarapan bersama. Wah, kayaknya ada yang kangen nih sama jualannya. Ucap Mas Rio setelah melihat menu apa yang ku masak pagi ini. Iya Mas, maaf ya. Kalau seleraku, enggak, jangan minta maaf. Aku suka. Aku sudah lama juga tidak makan seperti ini. Cepat siapkan, aku sudah gak sabar mau makan. Kuambilkan nasi beserta lauknya untuk Mas Rio. Setelah berdoa, Mas Rio langsung melahapnya. Suamiku terlihat begitu menikmati masakanku pagi ini. Enak banget. Pantes ya, jualanmu selalu habis. Rasanya seenak ini. Andai dulu rumah kita dekat, pasti aku selalu beli masakanmu ini. Katanya lagi. Ah, kamu bisa aja mas. Biasa aja pun rasa masakanku. Oh ya mas, Lydia sukanya apa ya? Rencananya siang nanti aku mau masak sop ayam untuk dia. Kira-kira Lydia suka nggak ya sop ayam? Suka, dia suka sekali sop ayam. Itu salah satu makanan favoritnya. Kamu masakkan saja itu, pasti dia senang. Aku mengangguk mendengar jawaban dari Mas Rio. Ya, aku memang suka masak. Tapi belum banyak juga menu masakan yang bisa aku buat. Hanya bisa masak menu rumahan biasa. Selesai sarapan, ku antarkan suamiku sampai ke teras. Dia mencium keningku dan aku mencium tangannya dengan takzim. Setelahnya aku masuk ke dapur untuk siap-siap masak. Ya takutnya Lydia pulang lebih cepat. Kalau masakan sudah matang kan, dia bisa langsung makan. 2 jam kemudian, aku sudah selesai masak. Sambil menunggu Lydia pulang, aku putuskan untuk ke kamar, sholat duha dan membaca Al-Quran. Ya, ini adalah kebiasaan yang aku lakukan sejak lama. Setelah jualanku habis, aku sholat duha dan membaca Quran. Kebiasaanku ini untuk mengisi kekosongan waktuku dulu. Karena belum punya anak, setelah 5 tahun menikah, tentu saja ketika suamiku kerja, aku suntuk di rumah sendirian. Apalagi jika daganganku sudah habis. Inilah kegiatan yang aku lakukan. Selesai mengaji, waktu pun sudah semakin siang. Aku keluar kamar. Dan aku lihat di ruang tamu sudah ada Lydia. Ya ampun, kamu udah dari tadi ya? Maaf, aku di kamar. Ucapku tak enak karena tidak menyambut kepulangan Lydia. Gak apa-apa mbak, aku juga belum lama sampai, jawabnya. Pasti kalian heran, seharusnya aku yang memanggil Lydia dengan sebutan mbak. Tapi ini malahan Lydia yang memanggilku mbak. Yaitu karena umurku lebih tua daripada Lydia. Lydia baru 26 tahun sementara aku sudah 31 tahun. Gak begitulah harusnya aku menyambutmu. Oh iya, kayaknya lebih nyaman kamu panggil aku nama saja. Karena status kita kan sama-sama istri Mas Rio, pintaku. Tapi, udah gak apa-apa. Lydia terlihat ragu dengan permintaanku. Mungkin dia segan karena umur kami memang terpaut cukup jauh. Gak apa-apa Lydia. Udah jangan sungkan, panggil saja aku nama. Biar lebih akrab kita. Pintaku sekali lagi. Ya udah, aku panggil nama aja ya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ini sudah mendekati makan siang. Ayo kita makan. Iya, ya sudah ayo. Wah, sup ayam. Ada tempe goreng. Sambal. Kerupuk ini. Ya ampun, ini kesukaanku semua, Mbak. Maksudku, Rum. Ini semua kamu yang masak? Karena kata Bimarni, semenjak kamu di sini, kamu gak pernah masak. Tanya Lydia. Aku mengangguk pelan. Oh ya, kata Mas Rio juga masakan kamu enak. Aku penasaran mau coba. Tapi pasti enak sih, karena kan jualanmu selalu habis.
Itu juga cerita dari Mas Rio. Biasa aja kok, kamu cobain sendiri. Pasti rasanya, ya kayak masakan pada umumnya lah, jawabku. Lydia dengan semangat mengambil nasi ke piringnya, lalu menyendok sayur, tempe goreng, sambal, dan juga kerupuk. Setelah berdoa, dia makan begitu lahapnya. Enak banget, kamu hebat banget masaknya. Kalau begini mah, Mas Rio bisa membengkak badannya, karena selalu dimasakan enak sama kamu, ucap Lydia. Aku pun tertawa, lucu sekali menurutku. Sambil melihat Lydia makan dengan lahap, aku juga ikut makan. Namun aku teringat dengan ucapan Mbak Rita. Apa benar Lydia setuju menikahkan Mas Rio denganku? Karena dia pikir aku mandul, sebab sudah 5 tahun menikah aku belum punya anak. Apa iya begitu? Tapi kenapa? Rasanya aneh sekali. Aku harus segera cari tahu. Memang Lydia sangat ramah, tapi dia sangat sibuk. Aku bisa ngobrol sama dia saat makan begini. Kalau waktu lain mah, dia di ruang kerjanya. Malam ini aku tidur sendiri karena Mas Rio pasti akan tidur dengan Lydia. Sebab mereka kan sudah 1 minggu tidak bertemu, pasti Mas Rio kangen sama istri pertamanya. Walau ada rasa cemburu, tapi aku coba memposisikan diri karena memang aku adalah yang kedua. Namun di tengah malam, aku merasa ada seseorang yang memelukku dari belakang. Ternyata benar itu suamiku. Kenapa dia tidak tidur sama Lydia? Kenapa dia malah kesini? Kubalikan badan dan membalas memeluknya. Aku tidak banyak bertanya. Mungkin ada sesuatu di antara mereka. Mungkin sedang ada masalah. Kubiarkan Mas Rio memelukku sampai dia tertidur pulas. Pagi harinya seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan. Kali ini aku membuat lontong sayur. Ya lagi-lagi barang daganganku. Aku rindu sekali dengan lontong sayur buatanku. Kemarin aku meminta tolong pada Mbak Marni untuk membelikan lontong di pasar. Ya karena kalau buat sendiri itu sangat ribet. Soalnya buat juga nggak terlalu banyak kan. Kalau untuk jualan banyak, jadi sekaligus. Loh, kok bawa koper? Apa mau pergi lagi? Tanyaku pada Lydia, yang turun sambil membawa koper kecil di tangannya. Iya mbak, aku ada kerjaan mendadak. Aku harus keluar kota lagi. Terlihat wajah Mas Rio yang masih murung. Apa karena ini Mas Rio ke kamarku tadi malam? Karena dia tahu pagi ini Lydia akan pergi lagi, padahal baru semalam di rumah. Aku nggak berani banyak bertanya. Ya takutnya malah memicu pertengkaran. Soalnya kalau udah nanya, kadang suka kebablasan. Kusiapkan untuk Lydia dan juga Mas Rio sarapan ini. Setelahnya, Lydia pergi duluan. Dia berpamitan dengan Mas Rio dan juga denganku. Aku dan Lydia cipika-cipiki. Sebelum itu, dia berpesan, titip Mas Rio ya. Katanya, gak usah dititipin. Arum sudah mengurusku dengan baik. Gak seperti kamu yang selalu sibuk. Tiba-tiba Mas Rio nyeletuk seperti itu. Mas, panggilku mengingatkannya. Iya, aku tak suka Mas Rio menjelekkan salah satu di antara kami. Sekalipun itu sesuatu yang benar, aku tak suka. Setelah Lydia pergi, tak lama kemudian Mas Rio juga pergi untuk ke kantor. Di rumah ini tinggallah aku dan Mbak Rita serta Mbak Marni. Mbak Rita, tolong buatkan saya teh hangat ya. Dan antarkan ke belakang, saya mau duduk di sana. Pintaku. Baik bu, nanti saya antar. Jawab Mbak Rita dengan sopan. Aku ke belakang rumah, di belakang rumah itu ada kolam ikan. Aku suka sekali duduk di sana, sejuk dan asri. Ini bu tehnya. Mbak Rita sudah datang mengantarkan teh pesananku. Terima kasih ya mbak, ucapku. Sama-sama bu. Mbak Rita mau kemana? Duduk di sini dulu mbak, temani saya ngobrol. Saya mau tanya-tanya sedikit. Tapi bu, pekerjaan saya masih banyak. Sudah nanti saja, sekarang temani saya dulu. Mbak Rita pun menurut, dia duduk di sampingku. Mbak Rita, apa Lydia memang sesibuk ini ya? Baru pulang sebentar terus pergi lagi. Aku memulai pertanyaanku soal Lydia. Iya bu, memang seperti itu. Dan sebelum ada ibu, bapak memilih nggak pulang. Tidur di kantor mungkin atau kemana saya juga kurang paham. Aku mengangguk pelan. Oh iya,
Apa yang tinggal di sini cuman Mas Rio sama Lydia aja? Sebelumnya, apa ada orang lain? Kalau sekarang iya Mbak, cuman Pak Rio dan juga Bu Lydia. Aku mengangguk lagi mendengar jawaban dari Mbak Rita. Oh ya, kalau Mbak Rita sama Mbak Marni sudah berapa lama kerja di sini? Kalau saya, setelah Mbak Marni, kami kerja di sini sudah lama banget Bu. Bahkan sebelum Pak Rio menikah dengan Bu Lydia. Tapi sebenarnya pemilik rumah ini bukan Pak Rio Bu, melainkan kakaknya Pak Rahmat. Jantungku langsung berdetak. Aku terkejut dengan nama itu. Maksudnya Pak Rahmat siapa? Aku memastikan lagi. Apakah sama dengan Rahmat, almarhum suamiku? Ini Bu, ada fotonya. Sebelum Pak Rahmat pergi, saya minta untuk foto bersama dengan beliau. Karena waktu itu Pak Rahmat berpesan pada Pak Rio agar jangan pernah memecat kami. Kalau kami salah, ditegurlah dengan cara yang baik. Jika memang kesalahan kami besar, barulah Pak Rio boleh memecat kami. Itulah yang membuat saya sangat sedih kehilangan majikan seperti Pak Rahmat, Bu. Air mata ingin menetes, karena foto yang ditunjukkan oleh Mbak Rita adalah memang benar. Rahmat, almarhum suamiku. Jadi sebenarnya kamu orang kaya, Mas. Lalu kenapa kamu membohongiku selama ini? Ucapku dalam hati. Aku berusaha mengendalikan ekspresiku. Aku tidak ingin Mbak Rita curiga. Oh, begitu ya, Mbak. Terus Pak Rahmat sekarang kemana, Mbak? Dan tadi Mbak bilang pergi kemana? Tanyaku berpura-pura tidak tahu. Saya juga kurang tahu, Mbak. Katanya sih mau menikah dan hidup sederhana di kampung. Dan Pak Rahmat menyerahkan rumah ini pada Pak Rio beserta perusahaannya untuk dikelola. Pak Rahmat itu pengusaha muda yang sukses, Mbak. Saya sangat kagum dengan beliau. Sudah baik, pengusaha sukses, tidak sombong lagi. Pokoknya baik banget Pak Rahmat itu, Mbak. Oh ya, dulu Pak Rahmat juga pernah bilang sama saya. Katanya dia ingin memperdalam ilmu agama. Makanya, ingin vakum sementara waktu dulu dari dunia pekerjaan yang selama ini melalaikannya. Begitulah yang pernah Pak Rahmat katakan pada saya, Bu. Ucap Mbak Rita lagi. Dan sekarang aku baru mengerti apa alasan Mas Rahmat hidup sederhana bersamaku di kampung dan juga menyembunyikan identitas aslinya. Terus sekarang Mbak Rita apa tahu kabar terbaru dari Pak Rahmat? Mbak Rita menggeleng. Saya nggak tahu lagi, Bu. Udah nggak pernah ada kabar lagi dari Pak Rahmat. Bahkan istrinya saja saya nggak tahu siapa. Terlihat dari ekspresi Mbak Rita, dia sangat sedih sekali dengan kehilangannya Mas Rahmat. Andai Mbak Rita tahu kalau Mas Rahmat sudah nggak ada, apa Mbak Rita tidak menangis? Gumamku dalam hati. Ya udah Mbak boleh lanjut kerja lagi. Ucapku. Iya Bu, kalau begitu saya permisi. Satu rahasia sudah terbongkar. Ternyata Mas Rahmat orang kaya. Dan dia kenal dengan Mas Rio. Karena mereka kakak adik. Apa Mas Rahmat dulu berpesan pada Mas Rio? Kalau dia meninggal, maka Mas Rio harus menikahiku. Entahlah, aku belum tahu soal alasan Mas Rio yang sebenarnya menikahiku. Semoga setelah ini aku segera mendapatkan jawabannya. Ku jalani kehidupanku seperti biasa, melayani Mas Rio dengan baik. Dan seolah-olah aku belum tahu apa-apa tentang Mas Rahmat dan dirinya. Lydia sudah pulang dari luar kota, namun hanya 2 hari di rumah. Setelahnya dia pergi lagi. Hal itu membuat Mas Rio uring-uringan. Sebagai istri yang pengertian, aku hanya bisa menenangkannya. Kenapa Lydia itu semakin hari semakin keterlaluan? Dia nggak ada lagi perhatiannya sama aku. Bahkan ketika dia di luar kota, nggak pernah nelpon aku kalau aku nggak nelpon dia duluan. Gerutu Mas Rio kesal. Dia meraup wajahnya dengan kasar. Sabar Mas, mungkin Lydia benar-benar sibuk. Iya, aku bisa mengertilah itu. Dan memang, kami sudah sepakat dulu. Aku tidak boleh menghalangi karirnya. Tapi tidak seperti ini maksudku. Semakin hari dia semakin sibuk. Gimana kami mau punya anak? Ucap Mas Rio lagi. Kan ada aku, Mas. Kamu doakan saja, semoga aku segera hamil.
Aku sengaja mengatakan itu untuk memancing Mas Rio. Pria itu langsung terdiam. Kenapa Mas? Kamu gak mau aku hamil ya? Tanya aku. Enggak, tidak begitu. Terus kenapa? Misalkan Lydia tidak mau punya anak, kan aku bisa kasih kamu anak, Mas. Tapi, memangnya kamu bisa hamil? Buktinya kamu sudah 5 tahun menikah, tapi belum punya anak. Tanya Mas Rio. Aku juga gak tahu, Mas. Ya, mana tahu menikah dengan kamu, aku bisa hamil. Karena rezeki setiap pernikahan beda, tidak sama. Jawabku. Kecuali kamu tidak menginginkan kehamilanku, Mas. Kataku lagi. Ya, aku teringat dengan ucapan Mbak Rita beberapa waktu lalu. Enggak lah sayang. Sekarang bagiku, mau dari kamu ataupun Lydia, yang penting aku punya anak. Kenapa jawabannya berbeda? Apa ini hanya untuk menutupi kebohongannya saja? Lalu bagaimana kalau aku benar-benar hamil nanti? Gumamku dalam hati. Arum, kita keluar yuk. Aku kan belum pernah ajak kamu keluar rumah setelah kita menikah. Kita makan malam di luar saja ya. Aku pun mengangguk. Mungkin ini cara Mas Rio untuk menghilangkan kekesalannya. Mas Rio mengajakku ke sebuah restoran yang cukup mewah. Harga makanannya saja tak ada yang murah menurutku. Dalam hati aku bergumam, telur dadar saja harganya 50.000. Apa yang dipakai telur dinosaurus ya? Aku tertawa geli sendiri, karena membayangkan betapa mahalnya harga telur dadar di sini. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Ada yang lucu? Tanya Mas Rio yang menyadari aku senyum-senyum sendiri. Ini loh Mas, masa harga telur dadar 50.000? Aku mah bisa buat sendiri Mas. 50.000 kayaknya mah kita berdua gak habis, jawabku. Mas Rio pun tertawa melihat tingkahku. Kamu ini ada-ada saja. Bedalah telur di sini sama telur dadar yang biasa dibuat. Mungkin telurnya organik. Dan yang masak, chef profesional. Makanya harganya lumayan mahal. Kata Mas Rio menjelaskan. Aku pun mengangguk-ngangguk, seolah mengerti dan paham. Walau sebenarnya dalam hati aku belum bisa menerima harga telur dadar 50.000. Apa kamu mau coba? Kalau gitu, ku tambahkan dalam pesanan kita ya. Tanya Mas Rio. Aku pun segera mengangguk, penasaran juga. Seperti apa rasanya telur dadar harga 50.000. Tak lama kemudian pesanan kami sudah datang semua. Aku terkejut, lagi-lagi terkejut. Karena telur dadar yang 50.000 tadi hanya sepotong. Panjangnya mungkin hanya 10 cm saja. Ya Tuhan, ini yang namanya telur dadar 50.000. Mas, aku boleh coba telurnya nggak? Aku penasaran banget. Seperti apa sih rasanya? Mas Rio pun mengangguk. Dan aku segera menyendok telur dadar itu dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Lalu mencicipinya. Dan memang benar, rasanya enak sekali. Beda dengan telur dadar buatanku. Kira-kira apa ya bumbunya? Kok bisa seenak ini? Pantas harganya mahal. Gumamku dalam hati. Bagaimana? Enak kan? Tanya Mas Rio yang menyadari perubahan ekspresiku. Dan dengan malu aku mengakui bahwa telur dadar ini memang enak. Sangat enak Mas, jawabku. Nah, kamu sudah tahu kan bedanya? Tanya Mas Rio lagi. Aku mengangguk dan sekarang benar-benar paham. Dan aku sudah bisa menerima kalau harga telur dadar sepotong ini 50.000. Selesai makan, Mas Rio menggenggam tanganku dengan erat. Ada apa Mas? Tanyaku yang bingung. Arum, aku sepertinya benar-benar jatuh cinta sama kamu. Apa yang kurasakan sekarang beda, ucapnya sambil menatapku. Oh, jadi selama ini kamu tidak mencintaiku ya Mas? Tanyaku. Bukan begitu. Dari awal kita kenal, aku jatuh cinta sama kamu. Tapi sekarang aku merasa lebih jatuh cinta lagi, jawabnya. Oh begitu. Kupikir kamu menikahiku karena sesuatu. Pancingku lagi. Sesuatu apa maksudmu? Tidaklah, karena memang aku menyukaimu, jawabnya. Dan ketika kami sedang mesra-mesraan begini, tiba-tiba ada yang menyapa. Maaf, mengganggu. Anda Pak Rio kan? Tanya seorang pria yang kuperkirakan umurnya sama dengan Mas Rio. Iya, saya Rio. Ini siapa ya? Tanya Mas Rio dengan ramah. Saya Ilyas, koleganya Pak Rahmat. Jantungku langsung berdetak. Sementara itu Mas Rio melihat ke arahku. Bagaimana kabarnya Pak Rio? Sehat?
Dan bagaimana juga kabar Pak Rahmat? Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Pria itu menjabat tangan Mas Rio. Kabar saya baik, jawab Mas Rio. Kalau Pak Rahmat bagaimana? Tanya pria itu lagi. Pak Rahmat juga baik, jawab Mas Rio. Oh iya Pak Ilyas, kenalkan ini istri saya. Oh, ini istri Bapak. Ilyas. Pria yang bernama Ilyas itu mengulurkan tangannya. Namun aku segera menangkupkan tangan di depan dada. Dan dia pun melakukan hal yang sama. Arum, jawabku. Oh iya Bu Arum, salam kenal ya. Saya Ilyas, temannya Pak Rio sekaligus teman Pak Rahmat juga. Ulang pria itu lagi, aku pun mengangguk. Setelahnya pria itu pergi. Ayo pulang. Aku langsung mengajak Mas Rio pulang. Di sepanjang jalan, aku hanya diam. Tak bicara sepatah kata pun dengan Mas Rio. Sesampainya di kamar kami, aku akan jelaskan. Tolong dengarkan aku, pintanya. Aku duduk di pinggir ranjang, begitu juga dengan Mas Rio. Cepat jelaskanlah, jawabku dengan ketus. Jadi sebenarnya, aku dan Rahmat itu teman baik. Kami sudah seperti saudara. Dia menganggapku adiknya. Begitu juga dengan orang tua kami. Ayahku dan ayah Rahmat itu bersahabat. Saat itu ekonomi keluargaku sangatlah buruk. Dan Rahmatlah yang menolong. Dia mempekerjakanku di perusahaannya. Mengajarkanku banyak hal. Hingga aku diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaannya. Di saat perusahaan Rahmat sedang jaya-jayanya, kami malah kena musibah. Waktu itu, aku dan juga Rahmat sepakat untuk menyuruh orang tua kami masing-masing liburan ke luar negeri. Namun naas, belum sampai di tujuan mereka malah mengalami kecelakaan. Pesawat yang mereka tumpangi terjatuh. Kami kehilangan 4 orang sekaligus. 4 orang yang kami sangat sayangi. Disitulah Rahmat memutuskan untuk menenangkan diri. Sementara waktu katanya. Dan dia menyuruhku untuk mengelola perusahaannya. Aku pun setuju. Rahmat pun ke kampung untuk memulai hidup barunya. Dan dia bertemu dengan kamu lalu menikahimu. 3 tahun berlalu. Rasa hutang budi berubah menjadi keserakahan. Aku tak ingin apa yang sudah aku perjuangkan selama ini hilang begitu saja jika nanti Rahmat kembali. Itu makanya aku dan Rahmat membuat surat perjanjian. Karena aku tak mau tidak dapat apa-apa. Kalau nanti Rahmat kembali lagi ke sini. Isi surat perjanjian itu jadinya begini. Kalau Rahmat ingin kembali ke sini, maka bagianku adalah 50%. Dia 50%. Dan kalau dia meninggal dunia, Rahmat meminta agar aku menikahi istrinya. Dan perusahaan akan tetap menjadi milikku. Kalau aku tidak mau menikahi istrinya, maka semua hasil dari perusahaan harus aku berikan pada istrinya Rahmat. Tentu aku tidak mau hal itu terjadi. Karena keserakahan itulah yang membuatku sampai menikahimu. Dan jika nanti kamu punya anak dariku, maka 70% perusahaan ini akan kuserahkan pada anakmu. Tapi aku yakin kamu tidak bisa punya anak. Sebab sudah 5 tahun menikah dengan Rahmat, kamu belum hamil juga. Itulah yang membuatku semakin yakin untuk menikahimu. Karena perusahaan akan tetap menjadi milikku. Aku semakin terkejut dengan fakta ini. Tidak kusangka kalau Mas Rahmat memiliki perjanjian dengan pria lain. Aku seperti dibuat warisan saja olehnya, yang bisa diturunkan kepada orang lain. Aku beristighfar dalam hati. Jadi kamu menikahiku karena harta? Tanyaku dengan tegas. Bahkan suaraku meninggi. Awalnya iya Rum. Aku tidak ingin apa yang aku perjuangkan hilang begitu saja. Karena aku merasa juga memiliki andil besar untuk perusahaan ini. Tapi setelah aku mengenalmu, bahkan menikah denganmu, aku benar-benar jatuh cinta padamu, Rum. Dan apa yang kukatakan kemarin, aku ingin punya anak darimu, itu juga tulus dari hatiku. Bukan untuk menutupi kesalahanku. Aku memang ingin punya anak darimu ataupun Lydia. Aku tak peduli lagi dengan harta. Dan sekalipun anakmu memiliki hak 70% atas perusahaan ini, memang sudah menjadi haknya. Sebagai anakku, dan memang harta ini adalah milik almarhum suamimu. Lydia juga tahu semua ini. Lanjut Mas Rio. Dan Lydia setuju
Bukankah kalian sudah berkecukupan selama ini? Dan aku juga yakin gaji Lydia besar. Dan kalaupun perusahaan ini tidak ada di tanganmu lagi, kamu bisa kan mencari pekerjaan di perusahaan lain? Lalu kenapa kalian malah memilih jalan yang rumit untuk rumah tangga kalian? Dan aku juga heran pada Lydia. Kenapa dia malah rela suaminya menikah lagi dengan perempuan lain hanya demi harta? Tanya aku pada Mas Rio. Aku sedikit geram, tapi juga penasaran apa alasan yang sebenarnya.